Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar mata pembelajaran PKN materi tentang penerapan nilai-nilai Pancasila pada hewan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga dengan doa tadi kita dipermudah untuk belajarnya kali ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang PPKN. Anak-anak ibu sekalian, adakah di sini yang punya binatang peliharaan di rumahnya? Nah, pasti ada ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila pada hewan, terutama hewan peliharaan yang kalian pelihara di rumah. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang materi penerapan nilai-nilai Pancasila pada manusia, sesama manusia. Nah, kalau dengan sesama manusia, nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan adalah sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa adalah kita beribadah sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing tanpa menjatuhkan satu sama lain. Sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil beradab adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Dan sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, yakni kita cinta produk dalam negeri. Yang sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka kita di sini harus bisa bermusyawarah mufakat. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus rajin menabung dan juga tidak boros. Nah, itu tadi adalah penerapan nilai-nilai Pancasila pada sesama manusia. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila pada hewan. Nah, manusia dan hewan sama-sama adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus senantiasa memenuhi haknya sebagai hewan. Nah, adapun nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan pada hewan adalah yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena diciptakannya hewan. Yang kedua adalah merawat hewan peliharaan yang sakit sesuai dengan pengalaman. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya hewan, kalian harus rawat karena itu adalah salah satu bentuk cinta kita kepada hewan dan salah satu bentuk penerapan nilai-nilai Pancasila pada hewan. Dan yang ketiga adalah memiliki kebanggaan pada hewan khas dari Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, seperti orangutan dan juga bekantan. Jadi kita harus bangga kita memiliki hewan endemik dari Kalimantan Selatan yang langka. Jadi kita harus juga menjaga mereka agar tidak punah. Yang keempat adalah berdiskusi tentang pembagian tugas merawat hewan peliharaan. Nah, misalnya ketika kalian punya hewan peliharaan di rumah, kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian siapa yang memberi makan dia di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Nah, itu adalah salah satu bentuk penerapan sila Pancasila yang keempat. Dan yang kelima adalah membagi tugas merawat hewan dengan adil. Nah, itu adalah salah satu bentuk penerapan sila Pancasila yang kelima. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, kita harus saling menyayangi satu sama lain, tidak hanya kepada sesama manusia tapi juga kepada hewan. Karena hakikatnya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Jadi ada hak yang harus kita penuhi terhadap hewan, apalagi hewan yang kita pelihara. Jadi kalau kalian punya hewan peliharaan, kalian tidak boleh memaki dia, tidak boleh
tidak boleh tidak memberi makan, tidak boleh tidak merawat. Kalian harus merawatnya dengan baik dan juga memberi makannya dengan layak. Nah, itu yang ibu harapkan dari kalian, sehingga kalian mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, mungkin itu penjelasan yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan ke WA Ibu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila kepada hewan. Nah, sebelum Ibu tutup materi pembelajaran kali ini, marilah kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kita hari ini belajar tentang penerapan nilai-nilai sila Pancasila pada hewan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan minggu lalu bahwa penerapan sila Pancasila itu juga bisa kepada sesama manusia. Tapi karena kita hidup juga berdampingan dengan hewan, maka nilai-nilai sila Pancasila ini juga bisa diterapkan kepada hewan. Sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, jika diterapkan kepada hewan adalah kita harus melindungi serta merawat hewan sebagai tanda syukur kita terhadap Allah diciptakannya hewan untuk kita pelihara dan juga sebagai sumber makanan kita. Dan sila yang kedua, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah kita merawat hewan peliharaan kita yang sakit sesuai dengan pengalaman yang kita tahu gitu. Jadi kita harus rawat kalau dia sakit ya. Terus yang ketiga adalah memiliki kebanggaan kepada hewan khas dari Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, seperti orangutan dan bakantan, karena kita harus menyayangi mereka karena mereka itu sudah ingin punah gitu. Jadi kita harus menjaga mereka dan menyayangi mereka, dan juga bangga memiliki mereka. Dan yang keempat adalah berdiskusi tentang pembagian tugas merawat hewan peliharaan, yakni sila keempat. Dan sila kelima adalah membagi tugas merawat hewan peliharaan. Nah, itu adalah penerapan nilai sila-sila Pancasila yang dapat kalian terapkan kepada hewan. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu hari ini. Salah khilaf Ibu mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan doa setelah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba birahmatika ya arhamar rahimin. Sekali lagi salah hilaf Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.